Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa teknikal harian XAU USD bersama Mandana. Ini adalah analisa teknikal harian XAU USD pada hari ini, tanggal 24 Januari 2023 hari Selasa. Seperti biasa, jika teman-teman suka dengan videonya, teman-teman jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang belum subscribe, hidupkan lonceng dan di-share ke teman-temannya lain yang sekiranya memerlukan analisa teknikal harian di XAU USD pada hari ini. Oke, langsung aja kita lihat analisa kita kemarin. Jadi untuk sekarang, untuk analisa teknikal, lebih tepatnya pembahasan bagaimana analisa teknikal itu sudah saya share di video sebelumnya ya. Jadi teman-teman yang nonton video ini harap nonton video saya dulu yang sebelumnya mengenai market review. Itu sudah saya jelaskan kenapa-kenapanya dan kenapa market bergerak kemarin seperti apa. Oke. Jadi di sini saya hanya akan membahas bagaimana pergerakan XAU USD pada hari ini secara teknikal, dan jika ada berita secara fundamental akan saya berikan juga. Oke, jadi untuk hari ini kita lihat dari segi kalender ekonomi dulu ya. Untuk pada hari ini, hari Selasa tanggal 24 Januari, untuk secara market dari segi USD kita ada berita mengenai service PMI dan manufacturing PMI. Dan ya, seperti biasa, seperti yang sudah saya katakan dari sebelum-sebelumnya, dan juga mengenai data mengenai service dan manufacturing PMI yang ada di Amerika, itu sekarang masih di bawah angka 50. Yang dimana itu mengalami yang namanya kontraksi. Ya. Ketika suatu jasa manufaktur dan juga jasa service ini mengalami kontraksi, itu berarti dari segi manufaktur dan juga service di sini mengalami penurunan ya. Dari segi bisa dibilang perusahaannya bisa berkurang habis itu dan sebagainya. Intinya itu adalah ketika terjadi kontraksi, banyak perusahaan yang dari segi jasa dan manufakturing itu sedikit mengalami penurunan dari segi perekonomiannya. Dan ketika berada di atas angka 50 itu artinya mengalami ekspansi. Ketika terjadi ekspansi maka terjadi kenaikan dari segi perekonomian dari perusahaan yang ada di bidang servis dan manufaktur. Dan sekarang untuk nanti malam ini jam 10.45 WITA, berarti di jam 9.45 WIB ya. Nanti malam ada berita mengenai flash service PMI dan juga manufacturing PMI. Yang dimana keduanya ini sama-sama diperkirakan masih di bawah angka 50. Dan itu merupakan angka yang jelek sebenarnya. Kenapa? Ya sudah saya katakan tadi, di bawah 50 mengalami kontraksi, dan jika di atas 50 itu mengalami ekspansi. Intinya di bawah 50 itu jelek, di atas 50 itu bagus. Begitu intinya ya. Bagi teman-teman yang nggak mau ribet seperti itu. Untuk dari segi service PMI nanti malam itu diperkirakan memang masih akan ada di bawah 50, tapi di sini diperkirakan akan mengalami kenaikan dari yang sebelumnya 44,7 diperkirakan naik menjadi 45,3. Jadi walaupun nanti malam itu beritanya newsnya keluar itu di atas 45,3, tapi itu masih di bawah 50 ya. Jadi belum ada tanda-tanda positif sebenarnya. Walaupun di sini hasilnya hijau nanti. Lalu untuk dari segi manufacturing PMI, data sebelumnya itu merupakan 46,2 dan diperkirakan akan mengalami penurunan sedikit dari yang 46,2 turun menjadi 46 ya, 46,0. Jadi ketika berita nanti malam itu keluar dan jika memang bisa di bawah 46, berarti dari segi manufaktur itu mengalami penurunan yang cukup signifikan ya. Dan juga otomatis USD pasti akan melemah juga, yang mengakibatkan XAU USD akan bergerak naik. Jadi sekarang bagaimana? Apakah kita bisa open buy untuk di XAU USD? Alasan teman-teman open buy sekarang masih tertahan ya, masih tertahan karena resisten di angka 1934 itu belum disentuh oleh market. Jadi kemarin itu yang buy pasti sudah profit lumayan. Alasannya itu sudah saya share di video sebelumnya tentang market review. Dan untuk hari ini
Dari segi bullish flag masih intact ya. Masih intact, masih bisa terjadi. Memang sekarang ciri-cirinya sedang mengalami seperti false breakout ya. Seperti false break di sini. Dan kalau bisa kita lihat di sini untuk di XAUUSD, target kita untuk nge-buy itu masih tinggi, masih di angka 1950. Tetapi ingat, sekarang kita punya resisten di angka 1934. Kalau teman-teman lebih bagusnya itu bisa di angka 1935 di sini ya. Ini mungkin bisa saya kasih angka genepin aja ya, 1935. 1935,50 sebenarnya, tapi 1935 juga it's okay, nggak apa-apa. Jadi untuk trading plan pada hari ini, menurut saya dalam analisanya untuk pada hari ini, jika nanti malam ini kan jam 9.45 WIB, jika pada saat jam tersebut harga berhasil close di atas 1935, dalam artian itu setidaknya candle H4 ya, candle H4 atau enggak candle H1 berhasil close di atas 1935 ya, maaf, di angka 1935 seperti ini ya, di atas 1935 teman-teman bisa open posisi buy dengan memanfaatkan harga itu retrace untuk meretest daripada resistannya. Jadi bisa untuk ketika harga nanti malam itu bisa close di atas 1935, teman-teman tunggu harga itu retrace ke bawah, teman-teman bisa open buy di sini dengan target bisa sampai di 1950 ya. Jadi dari 1935 sampai di 1950 itu sudah sangat jauh profitnya, itu sudah 150 pip ya, itu sudah banyak sekali untuk profitnya. Untuk stop lossnya nanti teman-teman bisa taruh di bawah 1930, bisa di 1929 atau nggak di 1928. Karena menurut saya kenapa di 1930, sepertinya nanti di angka 1930 itu akan terjadi swing sebelum dia membuat kenaikan break di atas 1935. Jadi otomatis untuk nanti malam yang ingin trade di XAUUSD harap berhati-hati mengenai berita nanti malam di sini. Tapi yang ingin trade pada jam sekarang, market Asia ataupun market Eropa, teman-teman bisa menunggu ya, atau enggak teman-teman yang nekat banget nge-buy sekarang, saya rasa alasannya nggak begitu bagus ya. Alasannya nggak begitu bagus untuk nge-buy sekarang karena harganya masih di tengah-tengah. Beda halnya pada saat kemarin ya. Jadi intinya yang nge-buy kemarin itu sudah profit 160 pip. Lebih detailnya bisa teman-teman tonton di market review ya. Jadi untuk market hari ini saya analisakan jika memang dia bisa nge-break di atas 1935, teman-teman baru bisa nge-buy di area tersebut. Untuk area demand sekarang ya. Untuk area demand sekarang itu cukup lebar area demandnya ya. Untuk area demand itu sama seperti yang saya berikan kemarin. Untuk area demand seperti ini ya. Untuk area demandnya yang itu seperti ini, dan untuk area demand yang baru ini merupakan area demand yang cukup besar. Untuk sekarang area demand yang cukup besar itu ada di harga 1923 sampai di 1913. Dan kalau teman-teman ambil tengah-tengahnya itu sama seperti area demand yang kemarin, yaitu di 1920 sampai di 1919 ya. Jadi sama. Jadi kalau boleh saya katakan area demandnya itu ada di area ini juga. Oleh karena itu teman-teman yang ingin nge-buy di area demand bisa juga pada saat dia turun seperti ini, tapi hati-hati ya, karena area demandnya ini cukup lebar. Mau nggak mau teman-teman stop lossnya harus di bawah 1910 karena harga terakhir terendah adalah di 1911. Jadi lebih baik kalau menurut saya break 1935 baru bisa nge-buy, tetapi tidak ada salahnya juga teman-teman yang ingin nge-buy di angka di bawah di sini ya, misalnya harga ini turun sampai di 1918 misalnya, teman-teman yang ingin nge-buy di sini bisa, tapi dengan syarat teman-teman take profitnya sampai di 1928 atau nggak di 1930. Lalu untuk stop loss itu teman-teman bisa taruh di bawah 1911 ya, bisa di 1910 atau nggak di 1909 dengan target 1925 dulu.
lalu di 1928, baru di 1930. Seperti ini. Bisa juga. Kalau saya pribadi, karena area demand di sini cukup besar, saya lebih prefer sekalian dia turun ke bawah sampai ke 1915, dan harus diperhatikan dengan adanya konfirmasi seperti bullish engulfing, rejection, dan seperti itu. Jika tidak ada seperti itu, saya lebih prefer untuk tidak ambil buy. Karena alasan saya tidak ambil buy, yang pertama tidak ada rejection, dan kedua alasan saya adalah karena area demandnya ini cukup besar, jadi risk rewardnya itu agak sedikit kurang pas, seperti itu. Beda halnya kalau dia bisa break 1935, itu baru bisa lebih bagus untuk risk reward rasionya, seperti itu. Oke, jadi teman-teman, sekian aja untuk analisa XAU-USD pada hari ini. Terima kasih sudah nonton videonya sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa di analisa teknikal harian XAU-USD besok. Bye-bye.